Hello pemirsa di seluruh dunia, how are you today? I pray that you are protected by the holy hand of God and the powerful mighty God. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang really super important. Ini sudah di akhir zaman dan saya harus buka-bukaan mengenai hal yang luar biasa ini yang Tuhan bukakan kepada saya, Tuhan taruhkan di hati saya untuk menolong kita semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia. So if you don't mind, you want to spread this video to your friends and colleagues, go ahead. Banyak sekali anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang seringkali mereka minta kepada Tuhan. Mereka minta diberkati, mereka minta power atau kuasa untuk melakukan mujizat, untuk melakukan kesembuhan ilahi, KKR, healing movement, and like revival, dan gerejanya gede, perusahaannya diberkati, lalu terkenal gitu, dan mereka bisa melakukan apa saja untuk mendatangkan hal itu. Saya baru-baru mempelajari hal-hal yang sangat-sangat mengejutkan buat saya karena ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan, mereka mencari kuasa dengan cara-cara yang menjijikan Tuhan, cara-cara yang sangat ilegal bagi anak-anak Tuhan untuk dilakukan. Yet mereka melakukannya untuk kepentingan mereka sendiri dengan berbagai cara. Mereka mencari orang-orang pintar, mereka membayar ini dan itu, mereka deceiving themselves and deceiving others. Mereka menipu dirinya dan mereka menipu orang lain, seolah mereka itu orang terkenal dan sebagainya. Mereka juga compete supaya pemirsa mereka lebih banyak dengan cara-cara yang ilegal. Dan bagi saya mereka itu orang-orang yang sungguh-sungguh gak takut sama Tuhan. Kalau Tuhan datang anytime atau mereka mati seketika dalam keadaan yang belum siap, mereka bisa end up di neraka dan mereka akan menyesal selama-lamanya. Hal yang sangat-sangat fleshly, yang sangat kedagingan itu mereka lakukan saat ini dan mereka nggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Saya ingin ingatkan saudara demi kasih saya kepada saudara dan hamba-hamba Tuhan semua di seluruh dunia. Be super careful with your spiritual life nowadays, ya. Hari-hari ini sangat penting sekali agar kita berjaga karena kita sudah tahu di mana-mana kita mengerti banyak sekali warning mengenai kedatangan Tuhan. Maaf ini goyang-goyang karena Joy lewat ya. Warning mengenai kedatangan Tuhan dan sebagainya. Kalaupun saudara nggak percaya akan itu, kalaupun saudara nggak percaya akan mimpi-mimpi orang, that's alright. Tetapi be vigilant, be holy, ya, berjalanlah di dalam kekudusan, takutlah akan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara, hal yang sangat penting yang orang-orang Kristen tidak lakukan dan tidak cari, yang mana terdapat di dalam firman Tuhan. Mari kita baca ayat-ayatnya di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat 3. Lalu Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tidak menyadari bahwa jikalau kita masuk ke sorga itu ternyata ada tingkatan, ada level di sana. Seperti di dunia ini, kalau kita mencapai level-level tertentu, maka kita mendapatkan benefits, ya, benefit tertentu. Seseorang yang bekerja keras, mereka akan mendapatkan
insentif, mereka akan mendapatkan upah, gaji yang lebih dari mereka-mereka yang malas ya. Mereka-mereka yang kreatif dengan ide-idenya, mereka akan bisa mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Tapi orang-orang yang mereka masuk kerja suka terlambat, mereka di pekerjaan mereka curi-curi waktu, mereka baca-baca WA, mereka scroll down apapun yang di YouTube dan sebagainya, berita-berita. Mereka berpikir bahwa bosnya tidak melihat, tetapi tidak hanya bosnya sebenarnya tahu, tetapi Tuhan pun tahu, saudara. Sehingga yang dikatakan pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai itu, saudara ngumpet-ngumpet di hadapan bos saudara, ternyata pengangkatan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang melihat semua gerak-gerik saudara, Tuhan yang melihat hati, Dia memperhatikan. Jadi orang yang layak mendapatkan pengangkatan dan kemuliaan, mereka mendapatkannya dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa di sorga itu ternyata ada yang terbesar, dan kalau saudara tahu ayatnya bahkan ada yang terkecil juga ya. Nah, jikalau ada yang terkecil berarti ada yang terbesar. Nah, Tuhan Yesus memberikan pelajaran di sini kepada murid-muridnya, dan ini tertuang untuk kita pelajari. Kita tidak mentok sampai kepada masuk surga saja, tetapi bagaimana kita menjadi yang terbesar, dan itu sangat memungkinkan sebab Tuhan memberikan jalannya, dan jalurnya karena sorga berbeda dengan jalur dunia. Kalau jalur dunia mereka nampaknya yang terbesar itu bos yang bisa suruh-suruh, bisa atur-atur, bisa marah-marah, bisa intimidasi dan sebagainya. Tetapi kalau jalur sorga, yang terbesar ialah yang seperti kanak-kanak, yang rendah hati, yang tidak sombong, yang haus akan kebenaran, dahaga, siap menerima koreksi, siap memperbaiki diri, siap mengadakan perubahan akal budi. Ya, ini dikatakan bertobat seperti anak kecil, dia akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Betapa sulitnya seseorang jikalau dia sudah beranjak dewasa, kemudian apalagi terutama yang sudah punya titel-titel tertentu, mempunyai kuasa-kuasa tertentu, mempunyai wewenang, mempunyai power, maka akan sulit bagi mereka untuk merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak lagi. Mereka dengan garang, dengan suara yang otoritatif, yang menakuti orang-orang, menakuti bawahannya dan sebagainya. Mereka sulit untuk mereka bisa merendahkan diri. Tetapi kalau surga memberikan syarat kepada kita agar jikalau kita mau menjadi yang terbesar, kita harus bertobat menjadi seperti anak kecil dan merendahkan diri. Marilah kita belajar untuk mencapai itu, saudara. Jangan puas cuman sampai di level oke, yang penting saya masuk surga nih. Tetapi Tuhan memberikan jalannya kepada kita agar kita menjadi yang terbesar. Kalau semuanya jadi yang terbesar, kalau mudah, maka itu akan banyak sekali yang menjadi terbesar. Tetapi Tuhan membukakan rahasia ini belak-belakan, saudara, nggak lagi rahasia, tapi itu merupakan rahasia kerajaan sorga. Tapi ini dibukakan kepada kita semua anak-anak Tuhan dan dikanonisasi supaya kita belajar. Nah, kalau itu mudah, maka banyak sekali yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bahkan murid-murid Yesus yang gaul bersama dengan Yesus, mereka pun masih belum mengerti dan belum belajar dari Yesus yang adalah guru dan teladan mereka seharusnya. Tetapi mereka malah
pengen menjadi yang terbesar di antara mereka dengan membanggakan diri, meninggikan diri. Tetapi Yesus memberikan pelajaran bahwa siapa mau menjadi yang terbesar, dia haruslah menjadi hamba dari semuanya. Dia harus rendah hati. Dia harus kembali menjadi seperti anak kecil. Anak kecil ini bukan kekanak-kanakan ya saudara, tapi anak kecil itu murni. Hatinya murni. Pikirannya nggak banyak gitu ya. Pikirannya bukan berarti terus kita nggak menambahkan pengetahuan, bukan. Tetapi pikiran kita nggak macem-macem, ya, nggak judging others. Nah, kita melihat bagaimana sikap anak kecil ini, kita belajar dari mereka dan kita merendahkan diri dan bertobat dan kita menjadi hamba dari semua. Nah, itu rahasia yang pertama yang luar biasa yang seharusnya kita kejar saat-saat ini. Harusnya sudah lama, tetapi well, this is end times, kita harus mengejar ke sana. Lalu rahasia luar biasa yang kedua, tidak hanya terbesar, tidak hanya masuk surga, tetapi kita akan baca ayat-ayatnya ya. Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-24. Kita tahu kisahnya, yaitu anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus, ya. Dia pertanyaannya baik sekali. Ini dia menanyai mengenai immortality. Dia pingin hidup kekal itu gimana sih, ya. Jadi kita ini selain kita melakukan yang baik, ini anak muda mengajarkan kita, dia mau make sure bahwa apa yang dia lakukan itu membawanya sampai kepada keselamatan. Dan Tuhan berkata, yes, you are right. What you are doing, that's already good. Ya, tetapi jikalau engkau ingin sempurna, kata Tuhan, ya, dia nantang saudara, semua itu sudah kulakukan, apalagi? Wow. Seharusnya seseorang yang rendah hati saudara, dia nggak akan berkata demikian. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, bagus banget nih ya. Instead of saying all this have I kept, what lack I yet? Aku yang kekurangan apa? Semua ini udah aku lakuin gitu. Seharusnya dengan rasa, kalau orang rendah hati, dengan rasa malu dan rasa yang sorrow, ya, sorrow itu bahasa bahasa Surabayanya sorrow. Dengan rasa menyesal, ya. Jadi bukan sorrow Surabaya itu. Dengan rasa menyesal, dia akan berkata, all this have I broken. What shall I do to get my sins pardoned? Semua ini aku gagal melakukannya. Bagaimana saya bisa merendahkan diri dan bagaimana saya bisa diampuni dari semua dosa-dosa saya? Itulah kerendahan hati. Tetapi anak muda ini berkata, aku sudah melakukan semuanya sejak kecil, sejak masa mudaku. Ya. Seharusnya saat kita datang kepada Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apa yang masih kurang Tuhan? Apa yang aku miss, yang aku kelewat gitu, yang aku nggak ngerti, yang belum aku lakuin? Hari-hari saya banyak evaluasi diri. Saya nanya Tuhan, saya udah bener nggak sih? Apa yang saya lakuin ini bener nggak sih Tuhan? Kalau salah, please talk to me, correct me. Ya, saya senantiasa bertanya kepada Tuhan, ini bener nggak saya begini Tuhan? Masih banyak langkah-langkah saya yang saya masih tanya sama Tuhan. Jadi saya datang kepada Tuhan bukan dengan pembenaran diri. Apalagi Tuhan, supaya saya menjadi yang terbesar, supaya saya menjadi sempurna. Saya ingin Tuhan koreksi saya. Tetapi Tuhan memberikan jalannya kepada kita agar kita menjadi terbesar dan plus sempurna. Oh my. Ya.
Yang kita pelajari dari anak muda ini, dia kaya dan dia ternyata mencintai kekayaannya. Mari kita baca ayat-ayatnya. Di sini dikatakan, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, Yesus mengatakan apa? Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, oh young man, Tuhan mengasihi anak ini. Tuhan gak hanya ingin dia masuk surga, tetapi Tuhan ingin dia sempurna di surga. Itu sebabnya pada saat Yesus mengutarakan kepada dia syarat menjadi sempurna di surga, dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedihnya karena dia kaya. Jadi dia datang kepada Tuhan, tetapi dia datang dengan standarnya sendiri. Dia ingin masuk surga dengan standarnya, tetapi Yesus berkata, no. Kalau kamu mau sempurna, pergilah, juallah semua hartamu itu, berikan kepada orang-orang miskin, terus ikut aku. Maka kamu akan beroleh harta di surga. Well, saudara, dia tidak menyukai kerajaan surga dengan syarat yang seperti ini. Banyak anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan, saya boleh bilang, mereka tidak menyukai kerajaan surga dengan prinsip dan standar yang Tuhan ajukan ini. Banyak sekali mereka berbondong-bondong berburu kekayaan, mencintai dunia, mengkhotbahkan kekayaan, dan so sad when I heard the stories, the real stories, bagaimana pendeta-pendeta mereka kalau buka gereja di sana. Kalau saya buka gereja, kalau saya mau invest uang segini, balik nggak modal saya kira-kira? Worth it nggak? Strategis enggak? Lalu orang-orangnya di sana mampu nggak? Orang-orang kaya nggak yang bisa kita bait ya, kita guide, kita kita pancing ya. Itu sangat-sangat worldly. Mengerikan sekali mendengarkan hal itu. Oh boy. Kami sejak awal mendirikan pemuridan ini, Tuhan taruh di hati saya untuk kami bertekad, saya bertekad agar ini adalah pelayanan pengabdian. Kami tidak memungut persembahan, kami melayani, mengabdi, kami memberikan tempat, kami mengadakan ruang-ruang dengan AC, dengan meja, kursi, dengan makanan. Ya, kami menyediakan semua bagi mereka. Dan kami tidak meminta dan kami tidak mengelilingkan kantong kolekte. Kami tidak minta, bahkan kalau saudara lihat di website saya, saudara nggak lihat di sana nomor rekening account kami. Sampai ini tahun ke-16 kami pelayanan pemuridan, pelayanan website, saya masih belum tega naruh kantong persembahan di gereja Alamaya kami. Bukan berarti kami tidak butuh uang, kami memasakkan mereka itu butuh uang, saudara, untuk kami sewa gedung 4 waktu itu kami di Jakarta sewa 4 ruko yang semuanya adalah berlantai 4 dan berlantai 5, jadi ada 2 yang 5, 2 yang 4, 18 lantai di sana, kelas-kelas berlangsung di lantai-lantai itu, dan kami memberi mereka makan. Ya, itu bukan tidak membutuhkan uang, tetapi kami mengasihi mereka, dan saya jual harta saya untuk itu. Saya jual perhiasan saya jual
mobil saya untuk membiayai mereka, dan saya tidak perlu sampaikan kepada mereka. Ini saya sampaikan untuk memberi contoh bahwa seharusnya kita ini tidak hitungan sama Tuhan. Kita tidak hitungan dengan jiwa-jiwa. Demi jiwa-jiwa ini, saya rela menjual harta saya, apa yang saya miliki, saudara, untuk saya berikan kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya melayani jiwa-jiwa ini adalah milik Tuhan. Ya, jadi mengerikan sekali waktu saya mendengar bahwa hamba-hamba Tuhan mereka ternyata trading, ya, mereka melakukan bisnis, mereka Yesus, mereka bisnis Yesus, mereka mau mendapatkan untung uang dan buat membangun kerajaan mereka sendiri, dan itu sangat-sangat disayangkan. Hari-hari ini, saudara hamba-hamba Tuhan yang demikian, marilah kita bertobat, marilah kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus dievaluasi dari pelayanan kami? Kalau memang sudah salah dari awal, saudara bubarkan semuanya. Lebih baik mulai dari nol, lebih baik jual harta-harta itu, berikan kepada orang miskin dan ikut Tuhan, saudara. Ya, ini gak main-main. Kita ngomong mau masuk surga, bukan? Mau masuk surga, ingin yang terbesar di surga, plus sempurna. Ini luar biasa. Apa yang Tuhan bukakan kepada kita di dalam firman Tuhan ini adalah hal yang luar biasa. Ya. Sebab dunia ini menawarkan, memberikan temptation, pencobaan-pencobaan lewat apa yang bisa dilihat oleh mata, apa yang bisa dinikmati oleh tubuh, dan itu membawa kita, menyesatkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, bawa kita kepada neraka yang kekal. Membahayakan sekali. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau kita sedang salah melakukan itu dan Tuhan sudah rebuke, Tuhan sudah warning tiap kali, tetapi kita tidak sadar akan hal itu, dan suatu kali nanti jikalau tiba-tiba Tuhan harus panggil kita, maka kita akan menyesal jikalau kita tidak bertobat akan hal itu. Kecintaan akan apa yang dunia tawarkan kepada kita itu adalah skandal terbesar dari bagaimana kita menjadi Kristen yang komplit. Tidak hanya kita menjadi Kristen yang komplit, tetapi anak muda ini dia tidak mau mengikuti standar Yesus. Jadi dia pergi daripada dia menjadi hipokrit. Dia menjadi pengecut untuk mengikuti Yesus, menjadi Kristen. Dia tidak mampu melakukannya. Dia pergi meninggalkan Yesus dengan sedihnya. Kiranya saudara tidak menjadi orang Kristen yang seperti ini, menjadi hipokrit, pembohong-pembohong di dalam kekristenan. Saudara pikir saudara bisa mengelabui Tuhan, tetapi saudara mencintai kekayaan, mencintai dunia. Tinggalkan itu, tinggalkan itu. Di episode yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kita ini siap dengan pakaian putih kita, yaitu perbuatan-perbuatan kebenaran. Lalu kita menyiapkan minyak kita, membeli sebanyak-banyaknya saat sekarang ini masih ada waktu. Ya, ini kaitannya yang mana jikalau seseorang ingin menjadi sempurna, yang mana itu sangat-sangat sulit sekali. Itu sebabnya nantinya tidak akan banyak orang yang sempurna, tidak akan banyak orang yang terbesar di kerajaan sorga, karena sulit, kata Tuhan. Ya, mereka murid-muridnya pun kaget waktu mendengar Yesus mengatakan hal itu. Karena apa? Yesus mengatakan kalau orang sudah kaya, maka mereka akan sulit sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya mengasihi saudara, saya katakan ini buat saudara-saudara yang punya uang, yang kaya. Kiranya saudara tidak seperti itu, tetapi saudara kaya, diberkati cinta Tuhan, tetapi saudara bisa menjual kekayaan dan harta saudara. Dari waktu ke waktu Tuhan minta harta kekayaan yang Tuhan berikan, percayakan kepada saya.
Dan saya jual dan saya bersyukur. Saya tuh rindu sekali untuk bisa menjual semuanya untuk jiwa-jiwa, saudara. Saya tidak ngawur, tidak kalap, tetapi saya juga menantikan Tuhan kepada siapa Tuhan tuntun saya untuk memberikan harta-harta yang Tuhan masih titipkan kepada saya. Dan rasanya di dalam hati saya rasanya gregetan gitu. Saya nggak mau simpen soalnya, saudara. Kapan Tuhan? Siapa Tuhan? Saya tunggu sinyal Roh Kudus nih. Dan saya bersyukur untuk itu. Banyak sekali yang sudah saya berikan untuk pelayanan ini, untuk pelayanan di tempat lain, untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang miskin. Tetapi saya rasanya, kapan nih Tuhan? Kapan nih? Saya pingin gongnya nih. Saya pingin memberi semua apa yang saya miliki untuk siapa yang Tuhan titipkan di hati saya. Saya ingin jual apapun yang saya miliki. Ya, saya menjual beberapa barang-barang saya pun, saudara, bisa saya jual ya. Dan saya bersyukur untuk itu, saya bisa mengembalikan kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa. Nah, ini hal yang luar biasa di mana Tuhan memberikan rahasia kepada kita. Rahasia kerajaan sorga, rahasia yang sangat berharga selagi kita ini berjalan kepada level-level yang Tuhan tetapkan di hadapan kita. Dan betapa rindunya Tuhan ingin agar kita menjadi yang terbesar dan yang sempurna di sorga. Banyak yang ingin saya sampaikan kepada saudara, tetapi dua ini dulu akan menolong saudara untuk saudara cepat berbenah, saudara ya. Cepat get rid dengan semua yang merintangi saudara punya perjalanan iman ini. Seorang ibu gembala, setelah beliau mengikuti training di tempat kami, yaitu IDTC, Intensive Discipleship Training Course, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Di dalam mimpinya, dia melihat saya melayang di udara seperti malaikat begitu. Saya pakai baju pengantin. Kemudian dari atas, dari awan-awan, saya bilang kepada ibu tersebut, ayo naik. Dia berusaha untuk naik gitu, berusaha untuk terbang, tetapi dia nggak bisa terbang. Lalu saya memberikan kepada dia baju putih. Saya memberikan baju saya. Ternyata waktu dia terima, dia nggak ngelihat saya telanjang, tetapi ternyata saya punya baju putih yang lain gitu yang saya kenakan. Dan baju putih ini saya berikan kepada orang-orang yang di bawah. Dan waktu saya berikan kepada mereka, maka ibu ini salah satunya dia bisa terangkat naik. Nah, saudara, bicara mengenai jubah, baju putih adalah jubah kebenaran. Kalau saudara belajar juga firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang membawakan firman, mereka itu memberikan jubah putih. Mereka mengajarkan kebenaran, tergantung kamu mau pakai atau tidak. Seperti orang yang masuk ke dalam ruang pesta, maka saat tuan itu, raja itu berkeliling dan dia melihat ini satu orang, dia tidak mengenakan baju pesta, maka dia diikat, dilempar ke tempat yang gelap di mana ada kertak gigi, ratap tangis di sana. Nah, kita akan masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba, saudara. Ya, kita nggak boleh nggak pakai baju pesta. Kita harus berpakaian putih. Nah, pakaian putih itu bicara mengenai kebenaran. Hari-hari ini kita harus get rid semua yang menodai baju kita. Nah, saya memberikan firman seperti ini, berarti saya memberikan jubah putih. Saya memberikan firman kebenaran ini untuk dikenakan, terserah saudara mau mengenakannya atau tidak. Saudara mau get rid atas semua duniawi, hal-hal duniawi yang menghalangi perjalanan naik saudara atau tidak. Dan banyak sekali mimpi-mimpi yang demikian. Nah, ada lagi salah satu murid,
Dia melihat saya pakai baju putih-putih tetapi pakai sepatu sneaker gitu ya, sepatu lari. Lalu saya lari ke gunung dengan beberapa murid-murid. Saya berkata, ayo kita naik, cepat kita lari. Tetapi ini murid yang mimpi berkata, saya nggak bisa ibu, saya nggak kuat. Saya bilang, ayo kuat, kamu bisa lari. Tapi beberapa orang-orang, murid-murid yang lain yang dia lihat yang nggak kuat, mereka turun gunung. Tetapi saya ngomong sama murid ini, udah kamu jangan banyak bicara, kamu duduk di sini dulu di tengah gunung, saya naik dulu. Kamu nanti kalau udah catch your breath ya, kamu sudah bisa nafas dengan lega gitu, lalu kamu naik. Tapi saya naik duluan, saya bilang begitu dalam mimpi dia. Akhirnya saya naik, sudah, kemudian setelah dia bisa catch the breath, dia naik. Waktu dia naik, dia lihat di atas itu, wow, the view is breathtaking, sangat indah sekali, dan saya ternyata sudah mengajar di sana. Itulah saudara, kita ini dalam race, pertandingan ya. Kita sedang diminta Tuhan. Saudara mau tidak mau, saudara sudah ada dalam race pertandingan. Saudara mau ngejogrok, saudara mau komplain, saudara mau menyalahkan guru saudara, menyalahkan pendeta saudara, mentor saudara, that's your choice. Nggak apa-apa, itu terserah saudara. Tetapi saudara akan bertanggung jawab dengan kata-kata saudara. Tetapi kami hamba-hamba Tuhan, kami memberikan jubah putih. Saudara mau mengenakannya atau tidak, that's your call. Terserah saudara, tergantung saudara apakah saudara mau atau tidak. Tetapi doa saya, ini firman Tuhan yang sangat berharga, sangat mulia, sangat mahal sekali, sangat sulit dilakukan. Tetapi saya berdoa bagi saudara-saudara. Setiap hari saya berdoa bagi pemirsa-pemirsa yang setia, subscribers yang sangat setia, yang menantikan firman-firman kebenaran ini, agar saudara menjadi pelaku firman yang sangat mulia. Firman Tuhan sangat mulia, dan firman yang Tuhan titipkan kali ini, hari-hari ini sangat luar biasa kepada saya, untuk saya berikan, saya salurkan kepada saudara. Saya harus bukaan firman yang luar biasa ini, supaya saudara juga menjadi salah satu yang terbesar di sorga, dan yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kerut. Doaku untukmu semua, as always, I love you. Bye-bye.